Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan praktisi HSE di ruang HSE. Ya, alhamdulillah ya. Selamat sore semuanya rekan-rekan. Di sini udah menunjukkan hampir jam 6 sore ya. Jadi pada kesempatan ini seperti biasa ya rekan-rekan, kita akan membahas terkait topiknya itu proses safety versus occupational safety. Nah, jadi kita di lapangan ini sering membedakan sih mana yang dimaksud dengan occupational, mana yang dimaksud dengan proses safety. Mungkin dengan materi singkat nanti yang kita bahas bisa memberikan informasi-informasi sehingga kita bisa mengenali, oh ini proses safety, oh ini occupational safety. Jenis-jenis yang seperti itu yang kita paham. Nah, kalau kita sudah mengetahui jenis-jenis tersebut, proses ataupun occupational, tentunya treatmentnya juga akan berbeda. Oke, rekan-rekan. Oh ya, seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kita agar terus berkembang ya rekan-rekan, dan memberikan informasi-informasi yang insya Allah akan memberikan informasi yang positif bagi kita semua. Jadi menurut Center for Chemical Process Safety atau CCPS, proses safety itu adalah perpaduan antara keterampilan ataupun keterampilan teknik yang berupa engineering dengan manajemen. Nah, yang berfokus pada pencegahan terjadinya suatu bencana yang berupa kebakaran, ledakan, ataupun terlepasnya B3 ya, bahan berbahaya dan beracun dalam suatu proses yang menggunakan bahan-bahan tersebut. Nah, itu menurut CCPS ya rekan-rekan. Rekan-rekan, sedangkan menurut OSHA, PSM itu adalah ataupun proses safety manajemen itu adalah identifikasi proaktif, mitigasi, evaluasi, ataupun pencegahan pelepasan bahan-bahan kimia yang berbahaya yang terjadi sebagai akibat kegagalan dalam proses prosedur ataupun peralatan. Itu yang dimaksud dengan proses safety ya rekan-rekan. Jadi kita lihat ya, itu definisi ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat ya, untuk perbedaan dari occupational safety dengan proses safety ya. Misalkan ini ada suatu kejadian, misalkan ini tujuannya, kita berbicara tujuan menjaga agar B3 tetap berada di dalam tempatnya. Sedangkan ini tujuannya untuk memastikan pekerja melakukan pekerjaannya dengan cara yang benar dan aman. Nah, yang mana menurut rekan-rekan, mana yang proses safety, mana yang occupational safety. Jadi betul, proses safety adalah bagaimana suatu upaya kita untuk mencegah agar B3 tetap pada tempatnya, istilahnya keep the genie in the bottle, seperti itu. Nah, sedangkan untuk occupational safety ini tadi kita bicara, kita fokus kepada pekerjanya, jadi memastikan pekerjanya tidak mengalami kecelakaan dan sebagainya. Jadi nah, untuk efek-efeknya sendiri juga bisa kita lihat ya dari skalanya rekan-rekan. Kalau occupational safety ini efeknya dia hanya dalam bentuk perorangan, individu, misalkan terjepit ataupun tertabrak, terjatuh, itu proses masuk ke dalam occupational safety. Sedangkan bicara proses ini dia efeknya besar, misalkan terjadinya kebakaran, kebocoran gas, kebocoran minyak, ataupun keracunan dan sebagainya, itu akibat dari proses safety. Nah, itu bisa dibedakan ya rekan-rekan sekilas terkait dengan perbedaan occupational dan proses safety. Jadi menurut kita semua, mana sih yang penting, proses safety atau occupational safety? Kedua-duanya sama-sama penting. Jadi kita harus mempunyai perspektif yang seimbang ya terkait occupational dan proses safety ini sendiri. Jadi ini semua adalah penting. Bagaimana kita memastikan suatu proses berjalan dengan aman, dan kemudian pekerja-pekerjanya yang terlibat dalam suatu proses tersebut juga bisa selamat, bisa bekerja dengan aman. Nah, itu pentingnya ya. Kita harus balance terkait proses dan occupational ini sendiri. Nah, rekan-rekan sekalian, menurut OSHA,
PSM sesuai dengan OSA 29 CFR 1910-119 terdapat 14 elemen. Nah, jadi ada 14 elemen ya yang mengatur terkait dengan PSM ini sendiri, proses safety management. Jadi pertama adalah partisipasi pekerja atau employee participation. Kemudian proses safety information. Jadi itu penting. Ketiga adalah proses hazard analysis. Keempat terkait dengan prosedur, operating prosedurnya. Kelima terkait dengan kompetensi, training yang tersedia. Kemudian ada contractor obligation, ada PSSR, pre-start safety review, itu termasuk ke dalam elemen-elemen dari proses safety management ini sendiri. Kemudian ada mechanical integrity, ada hot work permit, kemudian ada MOC, management of change. Ke-11 adalah incident investigation. Ke-12 emergency planning and response. Jadi itu termasuk juga. Ke-13 adalah compliance audit dan ke-14 adalah trade secret. Nah, jadi itu adalah elemen-elemen PSM menurut OSHA 29 CFR 1910.119. Jadi ada 14 elemen tersebut ya rekan-rekan. Nah rekan-rekan, seperti yang kita tahu banyak sekali kejadian-kejadian yang menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak, seperti yang sangat terkenal ya di misalkan pabrik kimia di Bhopal, India ya, itu korbannya mencapai ribuan ya, kalau nggak salah sampai 3.000 orang meninggal dunia. Jadi bukan hanya pekerja saja, tapi masyarakat sekitar daerah tersebut juga terdampak dari kebocoran bahan kimia beracun ini, sehingga menyebabkan tewasnya mencapai 3.000 orang. Itu kalau itu di tahun 1984. Nah, kemudian ada juga di BV Texas ya rekan-rekan, pada tahun 2005. Ini yang meninggal 15 orang, 180 mengalami cedera. Jadi ini adalah akibat dari proses safety juga. Kemudian juga ada di BP Gulf of Mexico, yaitu ya rekan-rekan, yang terbunuh ataupun meninggal mencapai 11 orang. Itu terjadi di tahun 2010. Jadi cukup heboh juga ya, itu di offshore. Kemudian ada Chevron Pembroke Refinery. Jadi ini kejadiannya membunuh ataupun menyebabkan meninggalnya 4 orang dengan satu mengalami cedera serius. Ini terjadi pada tahun 2011. Nah, jadi itu contoh-contoh ya rekan-rekan yang kalau kita lihat dampak dari proses safety yang tidak comply ini, dampaknya sangat besar ya. Itu baik terhadap lingkungan, kemudian terhadap peralatannya ataupun industrinya bisa kolaps itu. Kemudian korban jiwa yang ditimbulkan itu juga sangat banyak sekali. Nah, itu dengan proses safety management ini itu sangat penting ya, adalah suatu pendekatan kita bagaimana mengelola suatu proses sehingga proses tersebut berjalan dengan aman. Nah, bagaimana cara kita mengelolanya? Banyak cara ya di situ. Mengelola mulai dari tadi kita lihat elemen-elemen tadi, 14 elemen itu sangat penting perannya dalam melakukan proses safety management. Mulai dari tadi employee, kemudian kompetensi, kemudian ada banyak hal ya, ada 14 elemen tersebut, itu harus terpenuhi semua. Itu adalah bagian penting yang tak terelakkan dalam proses safety management ini sendiri. Oke rekan-rekan, saya kira pada kesempatan ini kita membahas sekilas dulu ya rekan-rekan. Nanti untuk detail akan saya siapkan pada konten selanjutnya. Oh iya, jangan lupa untuk terus dukung channel kami Ruang HSE, sehingga kita terus bisa memberikan informasi, kita bisa mengembangkan channel ini sehingga bisa bermanfaat bagi semua. Oke, itu saja rekan-rekan, sampai di sini. Salam keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.